Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang silih berganti dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita kembali dalam doa pagi GBI Bethel Bandung. Kita percaya kita bersekutu dengan Tuhan
Dimanapun Bapak Saudara berada, mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau menyembah nama Tuhan pagi hari ini. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Bahkan boleh sepanjang hari ini, kita boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan saudara. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kembali kami boleh rasakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Kami mau bawa syukur kami di hadapan Bapa. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Saudara, pagi hari ini, mari tutup matamu, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bawa syukurmu di hadapan Bapa saudara. Mari kita sembah Dia. Yesus, kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Kau bertata, Kau mulia. Mari bawa pengagunganmu di hadapan Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, ajaib perbuatan-Mu, besar setia-Mu, dahsyat dan agung Engkau. Kami puji nama-Mu, kami sembahkan. Kau dahsyat dan perkasa. Banyaklah yang sudah Tuhan buat dan kerjakan dalam hidup kami. Tiada lain selain pujian, tiada lain selain sembah. Karena itu pagi hari ini kami bawa syukur kami di hadapan Bapa. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Mari bersama-sama katakan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Yes Lord. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang
Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuji nama-Mu, kami rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu sekali lagi kami membawa sembah kami, kami bawa pujian kami di hadapan Tuhan. Allah semesta alam, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah kami yang berkuasa atas pujian penyembahan umat-Mu. Mari saudara angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yesus, kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Engkau yang duduk di tahta-Mu yang kudus, Engkau layak terima sembah kami, terima hormat kami. Haleluya. Pujian tertinggi bagi Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang esa. Haleluya Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Boleh lebih lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Lord Jesus, segala sembah bagimu. Kami menundukkan hati kami di hadapan Bapa. Kami menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak disembah dan dipuji. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami teduhkan hati kami. Mari berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah firman ini boleh kami hidupi dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Bersungut-sungut. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 41-44 yang berbunyi demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Alkitab mencatat ketika Yesus berbicara bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga, orang Yahudi itu bersungut-sungut. Kenapa? Karena tidak percaya pada pengajaran yang benar yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa Yesus adalah pribadi yang turun dari sorga. Berarti dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang diutus oleh Bapa. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena sikap hatinya yang tidak percaya. Sikap hatinya tidak betul. Nah, saya juga mau katakan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang suka komplain, mengeluh, bersungut-sungut, ngomong negatif. Karena itu biasanya bersarang dari sikap hati kita yang tidak benar. Sebab kalau kita punya sikap hati yang benar, kita tidak akan jadi orang yang selalu berkata-kata negatif dengan mulut kita. Karena hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di ayat 42 dikatakan, bukankah dia adalah anak Yusuf? Ibu dan bapaknya kita kenal. Saudara, kenapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Karena mereka hanya melihat Yesus dan menilai Yesus secara manusiawi. Dalam Matius 13 ayat 54-56 juga kita melihat bahwa Yesus pernah ditolak di Nazaret. Dikatakan demikian, saudara sekalian. Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Saudara, jadi mereka tidak percaya Yesus itu adalah Mesias karena menilai Yesus secara manusiawi. Bapaknya kita kenal, ibunya kita kenal, saudara-saudaranya yang laki dan perempuan kita kenal.
Nah, banyak orang pada masa kini pun tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus sebagai nabi, pengajar, pemimpin agamanya orang Kristen, ya mereka mau terima. Tapi kalau sebagai Tuhan, mereka menolak. Inilah hati yang keras, hati yang tidak percaya, yang tidak mungkin akan menerima keselamatan hidup kekal ketika mereka terus masih mengeraskan hati. Sama seperti orang Yahudi pada zaman dulu menolak Yesus. Pada masa kini pun ada banyak orang menolak Yesus. Sayang sekali. Dan mereka akan mengalami kebinasaan jika mereka tidak sungguh bertobat. Di ayat 43 Yesus berkata, "Jangan kamu bersungut-sungut." Ya. Ini konteksnya orang Yahudi bersungut-sungut karena tidak menerima perkataan Yesus. Tetapi secara luas, jangan bersungut-sungut adalah ucapan Yesus sendiri yang kita harus taati dalam segala keadaan. Mengapa bersungut-sungut itu tidak boleh? Karena kita ingat orang-orang Israel telah melihat mujizat begitu luar biasa. Diberi makan mana dari sorga. Tapi tetap tidak percaya. Ngomel, mengeluh, bersungut-sungut. Tidak tahu berterima kasih. Akhirnya apa? Mereka mati semuanya di padang pasir. Di padang gurun. Kita harus jaga hati kita. Supaya jangan jadi orang yang suka bersungut-sungut. Tapi sebaliknya kita jadi orang yang suka bersyukur. Saudara, kenapa orang bersungut-sungut? Suka lihat hal yang negatif. Tidak melihat dari sisi positif. Dua orang sedang berjalan bersama-sama. Seorang bilang, lihat ya, di langit tuh ada pelangi bagus sekali, merah, kuning, hijau. Temennya bilang, aku juga lihat pelangi, tapi kamu tahu nggak pelangi itu kan muncul setelah hujan. Nah, kita lihat jalanan becek dan ujung sepatu saya itu kena lumpur karena jalanan becek itu. Satu lihat pelangi dan bersyukur, satu lihat lumpur di sepatunya dan mengomel. Mereka jalan lagi. Yang satu bilang, ada bunga mawar bagus banget, merah merekah di pinggir jalan. Saya juga lihat, tapi hati-hati, mawar banyak durinya. Kamu bisa kena duri. Yang satu mensyukuri keindahan mawar, yang satu melihat durinya. Saudara, waktu mereka sampai ke gereja, mereka ikuti kebaktian, mendengarkan khotbah. Begitu pulang, yang satu bilang, wah, khotbahnya luar biasa ya. Tentang Yesus bisa jalan di atas air. Dia bisa menaklukkan alam semesta. Temannya bilang, aku juga dengar khotbahnya. Kamu tahu nggak kenapa Yesus bisa jalan di atas air? Itu karena dia nggak bisa berenang. Kalau dia bisa berenang, ngapain dia jalan di atas air? Loh saudara, sampai mujizat dianggap sebagai sebuah kelemahan kalau orang itu taunya negatif, bersungut-sungut. Makanya jangan kita suka bersungut-sungut. Aduh, istri saya cerewet banget. Masih untung punya istri. Ada orang gak punya istri atau istrinya sudah meninggal dunia. Anak-anak ribut banget nih. Gak bisa kerja gua nih. Masih untung punya anak. Ada orang pengen punya anak, sampai hari ini tidak dikarunia anak oleh Tuhan. Waduh, rumah kok bocor ya. Masih syukur saudara punya rumah. Ada orang yang bahkan belum punya rumah. Aduh, naik mobil kok mogok ya. Masih syukur saudara punya mobil. Masih banyak orang yang belum punya mobil. Mari kita belajar melihat bukan hanya dari sisi negatif, lalu bersungut-sungut dan ngomel, tapi kita banyak bersyukur karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Di ayat 44 dikatakan, tidak seorang pun datang kepada Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa. Tahukah saudara, kita bisa beriman, kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena anugerah, bukan karena kita yang telah memikirkan dengan rasio kita lalu memilih percaya kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, di sana Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Yesus, karena kita adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Charles Spurgeon pernah berkata, jika aku mencari Tuhan, itu adalah tanda yang pasti bahwa Allah lah yang pertama-tama telah mencari dan menemukan saya. Dan kemudian dia menaruh kerinduan di dalam hatiku untuk aku mencari Tuhan. Berarti kalau kita bisa percaya Yesus, itu karena Tuhan telah memilih kita.
menggerakkan hati kita, mendorong hati kita, sehingga kita percaya kepada Dia dan memperoleh hidup kekal. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kembali, mengenakan tubuh kemuliaan dan akan dibawa ke sorga. Sedangkan orang yang tidak percaya nanti akan dibangkitkan berikutnya dan dicampakkan selamanya di dalam api neraka penghukuman yang kekal. Saudara-saudara, karenanya mari kita menjadi murid Kristus yang saleh, hidup di dalam pengucapan syukur karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Hidup benar karena kita ini memang diciptakan untuk perbuatan baik. Dan biarlah kita mengingat perkataan Yesus tadi, jangan bersungut-sungut. Boleh ketik bersama? Boleh ucapkan bersama? 2, 3, jangan bersungut-sungut. Sekali lagi 2, 3, jangan bersungut-sungut. Pagi hari ini, ayo kita namakan hari pengucapan syukur tidak bersungut-sungut. Saya percaya kalau kita tidak bersungut-sungut tapi banyak mengucap syukur, berkat ilahi melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, jadikan kami anak-anak-Mu yang tahu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tetapi kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa. Terima kasih untuk pergumulan yang tidak pernah melampaui kekuatan kami. Terima kasih untuk solusi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lanjutkan kasih setiamu kepada kami. Saudara, sekarang terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.